Itu background televisi. Ada ya? Izin barangkali siapa yang jadi host mohon di unmute dulu, mute dulu teman-teman yang lain. Sorry, enggak bisa dengar background televisi. Ya, tolong di mute aja dulu ya yang lain. Baik, terima kasih. Messi saya yang share atau gimana? Saya yang share PowerPoint atau siapa? Poin? Saya yang share, Ren. Oh ya, oke. Ya, lagi sudah tershare ini kan. Oh ya. Oke, silakan. Ibu Vero silakan. Jadi laptopnya anu pinjam. Negatif. Vero. Shalom. Shalom. Selamat malam. Baiklah, kita pada malam ini akan mulai ibadah meeting kita pada malam hari ini, ibadah perayaan Natal Semansa 88. Kita akan mengawali dengan memuji Tuhan dengan menyanyi dari lagu Joy to the World. Mari kita menyanyi bersama. Sebelas tahun. Jelaskan.
Mari kita satu dalam doa dalam acara kita hari ini. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kami bisa ya semansa yang Kristen 88 bisa merayakan Natal bersama-sama Tuhan. Kami tahu, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu yang ajaib, yang luar biasa selama tahun 2020 di tengah-tengah masa-masa sulit, masa-masa mungkin sebagian orang masa padang gurun. Tuhan, tapi kami bisa melewati oleh karena anugerah Tuhan. Dan kami di tahun 2021 semua karena anugerah Tuhan. Ada pengharapan, ada hal-hal yang besar yang di depan kami akan Tuhan kembalikan dalam kehidupan kami. Terima kasih, kami hari ini akan merayakan kelahiran-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami. Bukan Kau sebagai baby lagi, anak kecil lagi, tapi Engkau sebagai Raja kami yang hidup, yang berkuasa, yang berdaulat atas hidup kami Tuhan. Biar kami makin mengerti esensi Natal itu dalam kehidupan kami semua. Terima kasih untuk hari ini, kami bersyukur bisa berkumpul bersama-sama dengan rekan-rekan kami, bisa berbagi sukacita bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur untuk semuanya ini. Amin. 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 Selanjutnya kita akan memuji lagi, menyanyi lagu Oh Holy Night. The stars are brightly shining, it is the night of the dear Savior born. The very world rejoices for yonder. Oh, night when peace falls. Oh, When Christ was born, the very world rejoices for your love. And you will glorious man. When Christ was born,
Selanjutnya renungan oleh PS Mila Rosa Bolemeyer. Mari rekan-rekan kita satukan hati dan kita berdoa. Kami bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan yang boleh kami alami di dalam hidup kami. Karena kami percaya Tuhan, kalau kami boleh ada, kami boleh beribadah, itu adalah satu anugerah. Terima kasih kami memasuki tahun 2021. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan, sebab kami sungguh memahami Tuhan sudah memelihara kami di tahun yang lampau. Tuhan yang sama akan memelihara kami di tahun yang baru ini. Kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Urapi kami Roh Kudus, agar kami bukan hanya menjadi pendengar yang baik, tetapi lebih daripada itu, kami menjadi pelaku firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan, Amin. ya, terima kasih untuk kepercayaan yang diberikan kepada saya, saudara. Firman Tuhan pada malam ini temanya adalah Immanuel. Terambil dari Matius 1 ayat yang ke-23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Tuhan menyertai kita. Kalau kita melihat latar belakang dari firman ini, kita harus memahami bahwa firman Tuhan ini disampaikan oleh malaikat Tuhan kepada Yusuf saat statusnya itu belum menikah. Firman yang pastinya sangat mengejutkan, walaupun kita tahu bahwa Yusuf dan Maria dipilih untuk Tuhan untuk suatu karya yang besar. Tetapi pada saat itu mereka harus mengemban sadar bahwa Maria tanpa ada pernikahan, Tuhan mempercayakan untuk memiliki seorang anak yang akan menjadi juru selamat. Tuhan tahu bahwa berita ini pasti akan membuat Yusuf terkejut. Bahkan dikatakan Yusuf sampai rencananya akan menceraikan Maria secara diam-diam. Mengingat konsekuensi pada saat itu. Saya pernah ke Israel, dan saya dalam satu kesempatan saya berkunjung ke rumah Maria. Dan rumahnya itu, saudara, memang sebelah-sebelahan, kayak tetangga-tetanggaan, tidak berjarak. Jadi otomatis berita itu, apakah berita sukacita atau berita duka cita, itu akan sangat cepat tersebar. Oleh sebab itu, berita yang mengagetkan ini bukan hanya diberikan kepada Yusuf, tetapi ada satu berita penghiburan, bahwa nama anaknya adalah Immanuel. Artinya, kau tidak akan ditinggalkan sendiri. Artinya bahwa Tuhan juga akan menyertai engkau. Saudara yang kekasih, teman-teman yang saya kasihi, kita hidup di zaman yang makin sulit. Ditambah tahun 2020. Pasti yang ada di dalam pikiran kita, tidak ada seorang pun yang berpikir bahwa dunia seakan-akan berhenti di tahun 2020. Tidak ada pasti yang berpikir itu. Berapa banyak di antara kita yang planningnya tertunda? Berapa banyak di antara kita yang punya impian-impian yang belum tercapai? Berapa banyak di antara kita yang sangat kaget, mungkin mengalami goncangan yang sangat besar pada tahun 2020, hanya karena virus yang tidak tampak oleh mata. Seorang dokter, keluarga saya dokter, dan dia berkata begini, lebih bagus kita berhadapan dengan musuh yang kita bisa lihat, jadi kita bisa rame-rame tembak dan serang, daripada virus ini yang kita tidak tahu dia berada di mana. Dan kita harus ingat bahwa virus ini ada di seluruh dunia. Dunia seakan-akan berhenti. Saudara, bahkan tahun ini, tahun lalu saudara, saya biasanya itu jadwal pelayanan saya terbang ke sana kemari. Sampai satu kali saya bilang sama suami saya, karena suami saya juga merangkap manajer untuk terima pelayanan. Dan saya bilang, saya capek sekali. Maksudnya saya capek terbang-terbang gitu ya. Saya capek, mungkin saya mau pelayanan di dalam kota. Jadi suami saya bilang, Tuhan dengar doamu. Tahun 2020 betul-betul kok di dalam kota katanya ya. Betul-betul enggak kemana-mana, enggak naik pesawat, enggak semua. Nah saudara, tetapi satu hal yang pasti, bahwa di dalam segala sesuatu kita percaya bahwa Tuhan bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan. Kalau kita paham di tahun 2020, yang kita pelajari, kita belajar bersabar.
Kita belajar menyadari bahwa betapa kecilnya manusia itu. Kita belajar berserah kepada Tuhan karena 5 menit dari sekarang kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Saya sambil mendengarkan tadi teman-teman berbicara, tiba-tiba handphone saya berbunyi, saudara, dan saya dapat WA message rekan pelayanan yang di Palu. Makanya saya tanya tadi, Enos lagi di Palu. Rekan pelayanan yang di Palu meninggal karena COVID. Saya kenal baik keluarga ini. Dan ini yang dikatakan berita yang mengejutkan yang tiba-tiba datang. Oleh sebab itu, saudara yang kekasih, kita hidup di zaman ini. Kita hidup di dalam kondisi yang seperti ini. Lalu apa yang membuat kita itu berbeda dengan orang lain? Bukankah firman Tuhan berkata, akan ada perbedaan antara orang yang percaya kepada Tuhan dengan orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Harusnya ada perbedaan. Yang saya, ini ada 3 pelajaran yang saya renungkan. Yang pertama adalah, masalah adalah cara Tuhan untuk melatih anak-anaknya. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang berkata bahwa dia tidak punya masalah, termasuk saya. Selama di dalam hidup kita, pasti kita punya masalah di dalam kadar yang berbeda-beda. Kalau mau sama sekali tidak ada masalah, itu RIP, saudara, rest in peace. Itu betul-betul istirahat itu, ya, betul-betul tidak ada masalah. Tetapi selama kita hidup, masalah itu sudah menjadi bagian daripada hidup kita. Saya ingat kisah tentang Daud. Di dalam 1 Samuel 17 ayat 33 hingga ayat yang ke-36, di situ Saul berkata kepada Daud, yang adalah seorang raja yang berkata kepada seorang anak gembala. Dia berkata, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda. Sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Tuhan yang hidup. Saudara yang kekasih, setelah Daud diurapi menjadi raja, Daud itu tidak langsung ke istana. Daud tidak langsung berada di dalam kemegahan dan dihormati. Daud justru dikirim ke medan perang. Dan ternyata selama ini pengalaman Daud yang mengembala yang cuma 2 dan 3 ekor itu, bukan 23 ekor saudara, 2 dan 3 ekor, ternyata melatih kepahlawanan Daud, sehingga Daud itu tidak takut tentang apapun juga. Saya belajar dari hal ini, bahwa terkadang Tuhan mengizinkan masalah yang kita alami, supaya kita terlatih untuk menyelesaikan masalah itu. Supaya menambah kapasitas kita, supaya menambah pengalaman kita, agar ketika Tuhan satu waktu nanti mempromosi hidup saya dan saudara, saudara dan saya ingat dari mana Tuhan angkat kita. Supaya jangan ketika kita diangkat Tuhan, kita malah menjadi sombong dan bahkan menjadi musuh Tuhan. Kalau kita sekarang menghadapi masalah, menghadapi proses di dalam hidup ini, saudara harus ingat bahwa Tuhan mengajarkan lewat masalah kerendahan hati. Bahwa segala sesuatu berasal dari Tuhan, oleh Dia, dari Dia, dan dikembalikan untuk Dia. Masalah adalah cara Tuhan menyatakan pemeliharaannya. Percaya bahwa masalah punya batas waktu. Ibu-ibu kan pasti belanja sama dengan saya belanja. Pasti kan kalau kita belanja itu pasti ada yang pasti kita pasti lihat itu expired-nya itu kapan. Ya, expire date-nya itu kapan. Percayalah bahwa setiap masalah di dalam kehidupan kita itu ada expire date-nya. Nggak ada orang itu masalahnya sama aja. Kecuali memang dia nggak bertobat sampai dia remedial terus. Kadang-kadang orang datang kepada saya dan bertanya, Pastor, kenapa saya menghadapi masalah yang sama? Saya bilang, mungkin karena kamu belum mendapatkan pelajaran dari masalah itu. Sama dengan anak-anak, kalau dia angkanya jelek, ya remedial.
Jadi oleh sebab itu, ketika Tuhan mendidik kita, percayalah saudara bahwa masalah itu punya batas waktu, percaya bahwa manusia hidup karena percayanya, dan yang ketiga saudara, bahwa musim itu pasti akan berganti. Yang kedua saudara, ketika kita menghadapi masalah, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah miliki sudut pandang yang positif. Matius 14 ayat yang ke-28, lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Semua orang menghadapi masalah. Dan ketika menghadapi masalah, kita otomatis akan bereaksi. Itu wajar, saudara. Yang jadi problem sekarang, reaksi kita itu apa? Kita tidak bisa mengatur situasi dan kondisi di sekitar kita, tetapi kita bisa mengatur reaksi kita terhadap masalah. Petrus ketika merasakan tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Kenapa? Selama matanya tidak terarah kepada Yesus, kepada pertolongan dari Yesus, maka Petrus akan tenggelam. Sama dengan saya dan saudara yang manusia yang terbatas ini. Kalau saya dan saudara punya masalah, dan mata kita tetap melihat masalah itu, maka percayalah saudara, cepat atau lambat, saya dan saudara pasti akan tenggelam di dalam masalah. Tetapi, kalau kita memandang kepada Yesus, kita menerima uluran tangannya, maka firman Tuhan berkata bahwa penolong Israel tidak pernah terlelap. Dia tidak pernah terjaga, dia akan menjaga dan memelihara saudara. Masalah bisa sama, tetapi respon belum tentu sama. Karena tergantung kepada masing-masing pribadi. Miliki respon yang benar, pandang Yesus, ingatlah saudara bahwa dia Immanuel yang menyertai kita. Hidup mungkin saja sulit, tetapi kita punya Tuhan yang hebat. Ya, hidup mungkin saja berat, tetapi saya dan saudara selalu punya jalan keluar. Kita tidak dapat mengendalikan situasi yang terjadi di sekeliling kita, tetapi kita dapat mengendalikan reaksi kita terhadap situasi tersebut. Apakah kita tetap bertahan pada iman kita? Apakah kita tetap percaya bahwa Tuhan sanggup membuat kita melewati masalah itu? Atau kita menyerah? Tergantung pada respon saya dan saudara. Yang terakhir, saudara, bertahanlah pada iman yang teguh. Ibrani 10 ayat yang ke-38, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Akan ada waktunya, saudara, orang-orang yang menabur itu akan menuai. Pasti. Akan ada waktunya, orang-orang yang berdoa akan memperoleh jawaban. Sabarlah sampai waktu Tuhan itu tiba. Ya. Ibu-ibu yang sudah hamil, walaupun kita sayang sekali sama anak kita, tidak mungkin karena kita sayang, kita bilang sama dokter, dokter, saya hamilnya 1 bulan saja. Atau saya 2 bulan saja, dokter, karena saya sudah kangen sekali dengan anak saya. Yang dokter katakan adalah, belum waktunya. Sabar, belum waktunya. Karena belum sempurna pembentukan Tuhan. Buah, saudara, kalau saudara perhatikan buah itu yang masak pohon pasti lebih manis daripada buah yang diperam. Tetapi sekarang orang banyak suka instan. Maunya kalau berdoa langsung Tuhan jawab. Maunya Tuhan itu jawab seperti maunya kita. Ya, kita ini siapa sampai kita bisa mengatur Tuhan? Percayalah saudara, kalaupun Tuhan mengizinkan kita melewati api, Tuhan pasti akan membuat kita tahan terhadap api itu. Dia menjaga kita, dikatakan seperti tiang api. Dia menjaga kita seperti itu adalah pemeliharaan Tuhan yang harus saya dan saudara percaya.
Ketika kekhawatiran dan ketakutan mengetuk pintu hatimu, biarkan iman yang menjawabnya. Jadi kalau saudara misalnya takut atau khawatir terhadap sesuatu, maka biarkan saudara iman yang menjawabnya. Bahwa manusia hidup bukan karena melihat, manusia hidup karena percaya, dan apa yang kita percaya, pasti kita akan lihat. Alkitab menuliskan perkataan jangan takut di dalam Alkitab itu saudara sebanyak 365 kali. Kalau enggak percaya saudara hitung sendiri. Ada 365 kali. Nah, jumlah hari dalam 1 tahun itu berapa banyak? 365. Artinya Tuhan mau berkata kepada kita, aku tahu bahwa kamu itu manusia. Aku tahu bahwa setiap hari ada ketakutanmu. Oleh sebab itu aku berkata kepadamu, jangan takut, percaya saja. Jangan takut, percaya saja, Tuhan pasti pelihara kita. Sebuah survei yang dilakukan oleh Edna Medford menyebutkan bahwa Abraham Lincoln adalah presiden terbaik di Amerika. Para ahli sejarah menyebutkan sebanyak 65 kali bahwa Presiden Amerika yang ke-16 itu adalah presiden terbaik sepanjang sejarah. Apa yang membuat Lincoln berhasil dalam tugas mengemban jabatan sebagai presiden negara yang besar? Suatu hari, seorang yang sangat dekat dengan presiden sedang berjalan melintasi kamar presiden di waktu pagi. Dia melihat pintu kamar presiden ini sedikit terbuka. Secara tidak sengaja dia mendengar sepertinya presiden sedang berbicara. Dia penasaran dong, kok ada tamu ya pagi-pagi? Lalu dia agak kepo sedikit dan dia mengintip di antara celah pintu yang terbuka. Apa yang dia saksikan? Dia melihat Presiden Lincoln sedang berlutut dan berdoa. Dia berkata, Tuhan Yesus, tolong saya untuk dapat memimpin bangsa yang besar ini. Presiden ini sadar, di luar Tuhan ia tidak mampu. Hanya Tuhan yang mampu menolongnya. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, kalau seorang presiden saja sadar bahwa dia tidak mampu melakukan tugas, maka kita pun sebenarnya yang presiden kecil di dalam rumah kita, seharusnya kita sadar bahwa di dalam segala hal, kita harus berseru kepada Tuhan, menyerahkan daftar khawatir kita di dalam daftar doa. Mungkin saudara punya daftar khawatir. Nggak apa-apa, tulis aja daftar khawatir, kemudian taruhlah semua di dalam doa. Natal mengingatkan kita bahwa namanya Immanuel yang artinya Tuhan menyertai kita. Biar kiranya selalu menjadi bahan perenungan saya dan saudara bahwa kita tidak pernah sendiri. Ada Tuhan, ada kuasanya, ada mujizatnya. Kuncinya hanya satu, saudara. Libatkan Tuhan di dalam segala aspek hidupmu dan tetap beriman pada apa yang Tuhan janjikan di dalam hidupmu. Percayalah bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Firman Tuhan berkata bahwa apa yang Tuhan janjikan, maka itu akan terjadi pada waktu Tuhan. Mari kita berdoa. Hamba-Mu berhenti berbicara Tuhan, tetapi Engkau akan terus berbicara di dalam hati setiap kami yang merayakan Natal, bahkan kami sudah memasuki tahun yang baru. Bahwa kami tidak berjalan sendiri memasuki tahun ini. Bahwa di dalam setiap pergumulan yang kami hadapi, apapun bentuk pergumulan itu, kami tahu bahwa Engkau Immanuel. Engkau Tuhan yang bersama dengan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau berjalan memegang tangan kami dan membawa kami kepada kemenangan lepas kemenangan. Bagian daripada kami hanyalah mempersiapkan hidup kami agar berkenan di hadapan-Mu, taat kepada firman-Mu, dan berusaha hidup seperti apa yang Tuhan kehendaki. Apapun yang menjadi masalah dan pergumulan setiap saudara-saudaraku yang saat ini mengikuti Zoom, kami yakin Tuhan bahwa selalu ada jalan keluar, selalu ada pertolongan Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur untuk malam ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan, amin. Terima kasih, Tuhan berkati.
Doa syafaat lagi. Doa syafaat oleh Pendeta Dr. Rudi Tangkoma. Mari kita satukan hati lagi, sekali lagi kita bersyafaat. Bapa di surga, sekali lagi kami datang kepadamu, kami bersyukur karena kami sudah mendengar firman-Mu, firman yang hidup, firman yang kuat, yang mengingatkan kami akan janji-Mu dalam kehidupan kami yang ajaib. Bahwa Immanuel, Tuhan tetap beserta dengan kami, Tuhan. Bapak percaya firman-Mu hari ini akan menjadi rema, kekuatan bagi semua kami yang berada di Zoom ini yang mendengarkan, Tuhan. Hari ini kami mau bersyafaat, berdoa untuk pemerintahan Indonesia, Pak Jokowi, Pak Arif. Ma'ruf Tuhan, Tuhan dengan seluruh jajaran menteri, Tuhan yang percayakan semua kepada hamba-Mu, Pak Jokowi dan Wakil Presiden juga dengan seluruh menteri. Tuhan beri wisdom, hikmat-Mu dalam memimpin negara kami ini, Tuhan, yang dalam keadaan masa-masa sulit. Tetapi Tuhan, kami percaya di tahun 2001 ini, Tuhan, ada harapan yang besar, harapan yang baru. Vaksin dari COVID ini yang sudah bisa akan diberikan di bulan Januari ini, Tuhan, semuanya bisa berjalan dengan lancar, dengan baik, dan Tuhan tolong semua. Kami berdoa untuk khususnya untuk Kota Makassar juga, Tuhan, yang kami mendengar berita ada begitu banyak, atau bahkan di seluruh Indonesia COVID mulai meningkat kembali, Tuhan, kasus-kasus COVID ini, Tuhan. Tuhan berikan hikmat-Mu kepada seluruh jajaran di Dinas Kesehatan, Kementerian Kesehatan, Tuhan berikan wisdom, Tuhan, juga. Dan kepada seluruh aparat pemerintah maupun Satgas COVID-19, agar semua bisa bersinergi, berjalan dengan baik, kepatuhan, ketaatan daripada seluruh masyarakat, Tuhan. Bisa untuk jaga jarak, pakai masker, dan juga mencuci tangan, dan sebagainya bisa dipatuhi dengan baik, Tuhan. Sehingga penyebaran daripada COVID ini bisa berhenti, dan semua kami bisa melihat kembali sesuatu yang baik dalam kehidupan kami. Berkati Tuhan dari gubernur juga, dan juga sampai wali kota, pejabat sementara, dan juga wali kota yang terpilih, Pak Dani Pomanto, Tuhan, yang akan dilantik di beberapa bulan kemudian. Tuhan beri wisdom untuk memimpin Kota Makassar ini, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk seluruh tenaga perawat, tenaga kesehatan dari dokter, tenaga medis, semuanya. Tuhan tolong semua. Tuhan lindungi, pelihara mereka. Karena mereka berada di frontline, mereka di depan dalam kasus-kasus COVID ini, Tuhan. Tuhan tolong berkati keluarganya semua juga, Tuhan. Kami tahu kadang-kadang mereka juga punya rasa khawatir, cemas. Tapi Tuhan tolong, Tuhan. Kepada seluruh tenaga medis, Tuhan melindungi, menjaga, memelihara semuanya. Berkati Tuhan semuanya, memberkati juga Ikatan Semangsa ini, pada Ketua Ikatan Semangsa 88, Pak Pala juga, Tuhan, dan juga seluruh tim dalam organisasi Tuhan, sehingga Ikatan Semangsa ini bisa memberikan dampak, pengaruh yang baik, sangat positif untuk di sekitar kami juga, Tuhan. Terima kasih untuk hari ini, kami sudah dengar semuanya, Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan baik. Tuhan, janji-Mu untuk kehidupan kami itu ya dan amin. Kami dengan penuh keyakinan, dengan iman, melangkah di tahun ini bersama dengan Tuhan. Ada sesuatu yang besar dalam kehidupan kami. Tuhan akan kembalikan apa yang mungkin tahun 2020 terhilang dalam kehidupan kami, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur untuk semuanya ini. Mari kita katakan sama-sama, amin. 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 Selanjutnya, persembahan pujian Semansa 88 Virtual Choir.
kedengaran di? Kelihatan ya? Tidak. Suaranya kedengaran, tapi tidak ada gambarnya. Pak Rudi bisa share, Pak Rudi? Share screen dong. Bu Rini, saya coba Bu Rini. Boleh saya coba Bu Rini? Stop ya, bagaimana caranya? Boleh, boleh. Sudah. Apa bisa terlihat? Iya, iya, diulang bagus, diulang. Oke. Bisa ya, terlihat ya? Iya, iya. Enggak ada suara. Waktu di share itu ada yang mau diklik gitu. Oke, saya coba ya. Maaf. Nggak ada suara ya. Oke, saya sekali lagi ya. Betul, betul. Minta maaf. Yes. Sebentar. Gimana kalau kamu live saja. Ini menyanyi. Tadi Pak Jamie masuk Diana, di share-nya Diana Pak Jamie, di klik di... Terpaksa di live ini. Coba Om Esra menyanyi. Lihat. Coba sekali lagi. Ada yang mau Coba diklik sekali itu. Ada yang waktu share, ada itu share computer sound. Itu kayaknya harus diklik itu, Pak Rudi. Oke, baik. Computer sound ya, yang di... Ya. Oh iya. Waktu share. Oke, sorry. Kalau bisa, sorry. Betul. Kalau bisa klik dua-dua. Klik kedua-duanya itu. Yang dalam kotak. Ada yang optimise ya. Iya, optimize nggak bisa sih ini. Oh baik. Iya, kan harus oke. Bisa kedengaran? Iya, oke. Pak Jamie? Kedengaran. Ya, bisa.
Selanjutnya doa penutup oleh PS Mila Rosa Bulemeyer. Mari di akhir ibadah kita satukan hati dan kita berdoa. Biar kiranya ibadah kami berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Biar kiranya apa yang kami berikan dari dasar hati mengasihi Tuhan Yesus menjadi satu persembahan yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih untuk rekan-rekan yang meluangkan waktu untuk bersama-sama fellowship. Kami yakin Firman-Mu berkata, di mana ada persaudaraan yang rukun, di situ Tuhan perintahkan berkat bagi kami semua. Terima kasih untuk rekan-rekan yang berjerih lelah sehingga ibadah perdana Zoom ini bisa terlaksana. Karena kami tahu bahwa kami tidak sempurna, tetapi justru di dalam kekurangan kami, kuasa-Mu menjadi sempurna. Engkau terus beracara di dalam kehidupan kami. Kami berdoa, Tuhan, biar kiranya penyertaan dan perlindungan Tuhan terjadi di dalam kehidupan kami, di dalam kesehatan kami, bagi kami pribadi, bagi keluarga kami, bahkan setiap pekerjaan kami. Tuhan, kami percaya bahwa semuanya ada di dalam pengamatan dan pengendalian Tuhan. Buat rekan-rekan yang sakit, di dalam nama Tuhan Yesus terjadi kesembuhan. Buat teman-teman yang mengalami kesulitan di dalam ekonomi, kami percaya bahwa Tuhan Engkau sanggup mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kami. Buat teman-teman yang mengalami keretakan dan kerusakan di dalam hubungan, kami percaya bahwa kasih-Mu akan memulihkan keadaan setiap teman-teman. Apapun yang menjadi kebutuhan kami yakin Tuhan Yesus adalah jawaban di dalam segala sesuatunya. Terpujilah nama-Mu. Mari kita menerima berkat dari Tuhan. Biar kiranya berkat yang datang dari Bapa Surgawi, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan dan persekutuan dari Tuhan Roh Kudus akan tinggal dan menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Immanuel, Tuhan bersama dengan kita. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan amin. Tuhan berkati. Sambutannya Tuhan kapan? berkati. Kata sambutannya kapan? Ya, terima kasih pada teman-teman yang sudah ikut dalam ibadah virtual kita pada malam hari ini. Dan kami mengucapkan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah berjerih lelah dalam sehingga terlaksananya ibadah kita pada malam hari ini. Saya sebut Saudara Rini, Saudara Messi, kemudian Saudara Mila, dan juga Pendeta Dr. Rudi Tankoma, dan juga teman-teman yang berpartisipasi di dalam paduan suara secara virtual tadi, dan juga renungan oleh Saudara PS Mila Rosa Bulemeyer. Terima kasih semuanya teman-teman, sehingga ibadah kita pada malam hari ini boleh terlaksana. Selanjutnya, sambutan dari Ketua IKA Semansa 88, Saudara Munafra Pala Hafid, kami persilakan. Ya, silakan berhai-hai dulu mungkin teman-teman sambil kami mengkontak dulu. Kak Pala tadi sudah siap. Hai. Salah ganti. Boleh sering-sering kayaknya dibikin ini ibadah supaya kangen-kangenan ya. Kelihatan saya? Oh, iya, Tidak kelihatan Pak Ketua. Ya, ini ada Pak Ketua. Halo teman-teman. Halo. Malam Pak Ketua. Aduh. Nih, salam sejahtera buat kita semua. Amin. Selamat malam buat teman-teman alumni Semansa 88, khususnya teman-teman Kristiani dimanapun saudara-saudaraku berada. Shalom. Shalom. Tentunya suatu kebahagiaan perayaan Natal ini dapat terlaksana walaupun di tengah pandemi COVID-19 melalui fasilitas Zoom, tentunya tanpa mengurangi makna perayaan ini.
Saya juga mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada seluruh teman-teman yang telah mengambil bagian sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik. Kegiatan ini adalah merupakan kalender atau bahagian daripada program kerja IKAS Mansa 88 khususnya di bidang kerohanian. Saya juga ingin menyampaikan bahwa semoga dengan kegiatan perayaan Natal ini jalinan kasih dan persaudaraan kita dapat lebih bermakna. Saya berharap kiranya lewat perayaan Natal ini, teman-teman Kristiani Semansa 88 senantiasa saling mengingatkan untuk selalu menebar kasih Tuhan sebagai ucapan rasa syukur kepadanya. Kita diberikan kesehatan, diberikan usia yang berkah. Karena bagaimanapun juga, kesehatan menurut saya adalah suatu hal yang paling penting untuk bisa menuntun kita beribadah lebih baik lagi. Semoga damai dan sukacita Natal berada di tengah-tengah keluarga teman-teman. Saya rasa itu yang saya bisa sampaikan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan tinggi kepada seluruh teman-teman. Semoga selalu berbahagia dan semoga Tuhan memberkati. Selamat malam. Terima kasih. Mantap, makasih Pak Bos. Terima kasih Pak Ketua. Terima kasih. Terima kasih. Foto bersama. Yes, foto.